Hai guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga 2013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang piutang tuntutan ganti rugi. Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau yang disingkat TGR. Tagihan ganti rugi adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti rugi negara atau daerah kepada pegawai negara bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau keahlian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. B. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau yang disingkat TP. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. C. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan STKJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. D. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan dilakukan sebagai berikut. 1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang tetap ditetapkan. 2. Disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Pengungkapan CALK. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksud berupa hal-hal berikut. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. 2. Rincian jenis-jenis saldo menurut umum untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara atau lembaga atau sudah diserahkan penagihan kepada PUPN. 4. Tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan. 5. Dalam hal terdapat barang atau uang disita oleh negara, daerah sebagai jaminan. Hal ini wajib diungkapkan. Nah, itu adalah materi tentang piutang tuntutan ganti rugi. Nah, sekarang kita akan membahas contoh studi kasus 3. Contoh studi kasus 3, akuntansi tuntutan ganti rugi. Pada tanggal 12 Juli 2018, karyawan Satuan Kerja Kabupaten Bersemi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku 72 juta. Pada tanggal 13 Juli 2018, karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia mendatangi surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun, masing-masing 3 juta setiap bulannya. Pada tanggal 2 Agustus 2018, karyawan mengangsur mengganti rugi negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun. Pada tanggal 5 Agustus 2018, karyawan tersebut membayar angsuran pertama. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juli, aset lainnya didebit sebesar 72 juta, aset tetap peralatan mesin dikredit 72 juta. Pada tanggal 13 Juli, piutang tuntutan ganti rugi didebit, aset lainnya dikredit. Refleksi bagian lancar tuntutan ganti rugi. Pada tanggal 2 Agustus, bagian lancar tuntutan ganti rugi didebit 72 juta, piutang tuntutan ganti rugi dikredit 72 juta.
karyawan mengansur mengganti kerugian negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun. 5 Agustus, kas di bendahara daerah di debit, bagian lancar tuntutan ganti rugi di kredit. Ya, penjelasan materi dari saya tentang piutang tuntutan ganti rugi. Terima kasih.